Nah, menurut para ulama, soleh secara ritual saja tidak sempurna ketakwaannya. Soleh secara sosial saja juga tidak sempurna ketakwaannya. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, berangkat haji umroh tiap tahun, tapi dia nggak peduli Pak terhadap kondisi tetangganya. Ada yang kelaparan, anak yatim yang kesusahan. Mohon maaf, ibadahnya tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari. Lampaui mimpi tetap membara, cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat mungkin pulang kerja, beraktivitas, kuliah dan sebagainya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya, Bapak yang di belakang. Semoga semoga makna dari salat tersebut kita bisa mendapatkan keutamaan mulia insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi shalihat, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, rekan dan rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini terdesak, kemudian meminta bantuan, meminta pertolongan. Dijelaskan di situ ada sedikit kepanikan, kemudian ketidaktenangan kaum muslimin saat itu. Maka kaum muslimin di perang Badar, khususnya di perang Badar itu meminta pertolongan kepada Allah. Dan kemudian Allah menurunkan malaikat yang beribu-ribu di dalamnya. Dan kemudian pada saat itu pasukan muslimin diberi rasa kantuk, diberi rasa bahasa Sunda nama tunduk. Jadi sesaat sebelum perang Badar itu diberi rasa kantuk dan Allah turunkan hujan. Dan Allah turunkan hujan di sesaat sebelum perang Badar itu. Maka kata Allah di surat Al-Anfal ayat 11 ini, ada 4 hal yang kiranya bisa kita maknai kenapa, atau bisa kita ambil hikmah, atau ada dampak mungkin yang lebih tepatnya. Ada dampak yang luar biasa bermanfaat secara tidak langsung ketika turun hujan bukan kita. Di surat Al-Anfal ayat 11 itu, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada hujan dari langit. Allah turunkan hujan ketika saat itu kaum muslimin panik. Untuk apa? Yang pertama, mensucikan kamu dengan hujan itu. Ada pembersihan jiwa, ada pembersihan diri, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan mempertemukan dengannya telapak hatimu. Poinnya adalah di bagian akhir ini. Kita mungkin barangkali pernah beberapa kali ketika berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, atau berangkat mencari ilmu agama, misalnya kalau bagi saat seperti sekarang, tiba-tiba di tengah perjalanan hujan, tiba-tiba ada hujan besar, gerimis, dan kita tidak bawa jas hujan, atau sebaliknya kita bawa jas hujan. Kita kadang panik, padahal Allah sunatullahnya ketika hujan itu Allah menurunkan ketentraman, ketenangan kepada kaum muslimin di ayat 10 ini. Dan Allah tidak menjadikannya menjadi bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hati itu menjadi tenang. Poin adalah di bagian akhir ayat 11 Al-Anfal itu, terus sekali Allah memperteguh langkah kita ketika hujan itu datang. Maka tak jarang kita kadang ingin cepat-cepat sampai ketika hujan,
Kadang-kadang kita makin teguh ketika hujan datang. Itu sunatullah dari Allah ketika kaum muslimin panik sebelum atau sesaat akan datang. Maka Allah turunkan hujan dan rasakan itu, maka Allah teguh kaum muslimin pada saat itu. Maka mudah-mudahan dengan hujan ini banyak keberkahan dan kebaikan. Masih di bulan Zulhijjah, berakhir pada tanggal 30 Juli dalam hitungan Masehi. Masih di bulan Zulhijjah yang mana kebaikannya dikali lipat dan keburukannya atau dosa-dosanya dikali lipat pula. Maka mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian pada malam ini, Allah kali lipatkan, Allah gandakan pahala kebaikan kita, dan kita mendapat kemuliaan, ketenangan, minimal dapat sakinah di dalam majelis ilmu ini. Jamaah sekalian yang kepada Allah, satu tema yang menarik ya tentang hidupku jariah hukum. Kalau kita mendefinisikan hidup di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan ayat tentang kehidupan. Atau yang saya bacakan tadi di awal, alladzii khalaqal mauta wal hayat, dan dialah Allah yang menciptakan maut dan kehidupan. Kenapa Allah mendahulukan al-maut, kemudian khalaqal mauta wal hayat, kemudian al-hayat, kehidupan? Harusnya kan kembali, harusnya kehidupan kemudian kematian. Tapi disebutkan di surat Al-Mulk itu alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam ilmu balaghah, kenapa Allah sebutkan atau Allah dahulukan maut daripada al-hayat? Jadi kehidupan itu disebutkan al-hayat adalah seakan-akan kita berangan-angan ketika al-maut didahulukan. Kita berangan-angan seakan-akan kematian itu sebaliknya. Kita berangan-angan, kita kadang terlupakan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Karena itu al-maut didahulukan di dalam surat Al-Mulk itu. Dan kenapa al-hayat yang disebutkan dengan kehidupan itu diakhirkan setelah al-maut? Karena manusia itu sering berangan-angan bahwa kehidupan dia panjang, bahwa kehidupan dia akan sampai pada umur usia tua misalnya, bahwa kehidupan dia misalnya dari sini sampai ke rumah dia akan masih hidup. Itulah kenapa diakhirkan al-hayat. Sedangkan kematian diawalkan. Kematian bisa datang kapan saja, karena diawalkan sebelum kehidupan. Maka angan-angan inilah yang kadang kita tertipu bahwa kehidupan, kematian, kehidupan itu kadang kita berandai-andai. Sepertinya saya bakalan sampai ke Idul Fitri selanjutnya misalnya, saya bakalan sampai pada bulan Zulhijjah selanjutnya misalnya, atau saya akan sampai pada umur 63 tahun sebagaimana sunatullah dari umat Rasulullah. Kita berangan-angan, kita berandai-andai karena al-hayat akhirnya. Sedangkan al-maut sebenarnya bisa datang kapan saja. Satu detik kemudian bisa datang, satu detik kemudian atau saat kita pulang kapan saja. Maka kehidupan di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan al-hayat. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan, misalnya saya kasih contoh, misalnya contoh di surat An-Nahl. Di surat An-Nahl ayat 97 misalnya, Allah sebutkan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi sebelum kita maknai jariyah ini, sebelum berbicara jariyah, sebelum berbicara pahala jariyah, amal jariyah, kebaikan jariyah, kita mesti maknai. Biasanya di dalam Al-Quran itu bapak-bapak, anak-anak, ketika disebutkan amal saleh pasti diawali dengan kalimat iman, alladzina amanu, atau ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya di ayat puasa yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang mengaku dirinya masih ada iman, maka berpuasa, laksanakanlah puasa. Atau banyak ayat lain misalnya di surat Al-Baqarah, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi sebelum melakukan amal soleh, biasanya
kepada diri kita sendiri. Kata Ibnu Qayyim ketika ada kalimat allazina amanu dimanapun di dalam Al-Quran, maka kita mesti fokus bahwa setelahnya perintah atau ajakan atau bahkan larangan setelahnya, kata Ibnu Qayyim, ketika ada kalimat allazina amanu, pasti dua hal yang Allah tegaskan di situ, antara ajakan untuk kebaikan atau ketaatan kepada Allah atau larangan kepada daripada manusia, antara dua itu saja. Maka kata Ibnu Qayyim, kita mesti fokus dan mendengarkan dan perhatian terhadap ayat itu, sebab itu ayatnya untuk kita, ayatnya ditujukan kepada kita, masalahnya untuk kepada kita. Maka contohnya tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, orang-orang atau kita, Anda yang mempercayai hal yang gaib, maksudnya Allah dan lain sebagainya, misalnya malaikat dan lain sebagainya. Maka kata Allah, wa yuqimunas shalah, dia melaksanakan sholat. Itu amal-amal soleh untuk pribadi. Bagaimana mengkonversi amal soleh bukan hanya untuk pribadi, tapi menjadi jariah sebagaimana tema kajian pada malam hari ini. Kita sering misalnya mengucapkan atau melafalkan satu ayat setiap sholat minimal 17 kali di dalam sehari itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, kepada aku, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah. Maka para ulama menafsirkan kalimat an'amta 'alaihim. Siapa sih orang-orang yang istiqomah? Siapa sih orang-orang yang teguh pendirian? Jadi istiqomah itu penjelasannya bukan hanya terus-menerus, tapi istiqomah itu tafsir Ibnu Katsir menjelaskan istiqomah itu adalah teguh pendirian. Jadi prinsipnya teguh, mau hujan, mau panas, mau nggak ada uang, tetap berangkat, teguh prinsipnya dan terus menerus melakukan amal sholat. Itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Itulah yang kita minta setiap 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka siapa sih orang-orang yang istiqomah itu, yang Allah beri nikmat itu? Maka dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 69 itu. Orang yang istiqomah dan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah yang pertama para nabi, yang kedua para syuhada, yang ketiga adalah para siddiqin dan sholihin, orang-orang yang gemar beramal soleh, gemar beramal jariyah. Maka yang jadi pertanyaan, siapa sih orang yang gemar beramal soleh? Apakah kita termasuk di dalam keempat golongan ini? Pertama kita cek. Para nabi tidak mungkin. An'amta 'alaihim kalau saya katakan 4 golongan. Para nabi tidak mungkin, sebab Nabi Muhammad adalah khataman nabi. Yang kedua syuhada, yang disaksikan, yang menyaksikan kematiannya di jalan Allah. Oke, kita turunkan kembali. Yang ketiga siddiqin, yang membenarkan segala peristiwa, segala perintah, segala ajakan yang kemudian Allah dan Rasulnya perintahkan. Seharusnya berapa? Atau yang keempat sholihin, orang-orang yang gemar beramal jariyah, orang-orang yang gemar beramal soleh. Maka beramal soleh bukan hanya sebatas kita checklist pribadi. Kita melaksanakan sholat checklist, puasa checklist, kemudian baca Quran checklist. Itu bukan definisi lebih luas daripada amal soleh. Itu amal pribadi yang kita butuh untuk meneguhkan pendirian, butuh pahala, butuh timbangan yang baik di tangan kanan kelak di akhirat. Itu amalan-amalan yang ditujukan untuk pribadi. Tapi itu bukan dari definisi amal soleh. Amal soleh itu amal jadi, amal yang berkelanjutan, amal yang terus-menerus dirasakan kebermanfaatannya. Maka amal soleh itu bukan amal yang hanya checklist saja, bukan hanya kita melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat. Bukan hanya kita melaksanakan zakat, tapi menegakkan zakat. Bukan hanya kita melaksanakan membaca Al-Quran checklist,
hadis, tapi menegakkan membaca Al-Quran. Apa itu menegakkan membaca Al-Quran? Menjadi bermanfaat, menjadikan itu amal soleh. Setelah kita melaksanakan sholat, itu amal pribadi, tapi untuk dikonversi menjadi amal soleh, kita butuh menegakkan sholat. Sesederhana kita mengajak orang lain, sesederhana kita mengaktifkan fungsi masjid ini bukan hanya sebagai fungsi ibadah, tapi fungsi sosial dan lain sebagainya. Itulah amal soleh. Maka salah satu upaya, misalnya di depan ada kopi, mengaktifkan ini, mengaktifkan fungsi masjid. Itu bukan hanya melaksanakan sholat, tapi sudah menempuh ikhtiar sebagai menegakkan sholat. Maka membaca Al-Quran bukan amal soleh, bukan amal jariah, tapi mengajarkan Al-Quran dan kita pun terus membacanya adalah amal soleh, amal jariah. Dan bukan hanya di dalam hal-hal yang sifatnya spiritual. Kita misalnya yang mahasiswa, yang dosen membuat jurnal, kemudian dibaca ratusan ribuan orang di kemudian hari, itu amal soleh. Membuat artikel, membersihkan sesuatu yang kotor misalnya, itu amal soleh. Mendahulukan seseorang dalam hal duniawi misalnya, itu amal soleh. Maka kita bisa menempatkan berbagai macam amal soleh di dalam kehidupan ini, bukan hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya spiritual. Kita melaksanakan sholat dan mengajarkan orang lain sholat, bukan hanya itu, tapi banyak hal. Tapi video itu amal soleh. Sebab setelah ini diupload misalnya ke YouTube, kemudian ditonton di kemudian hari, kita tidak tahu orang mana yang akan Allah berikan hidayah. Karenanya tadi MC atau moderator membacakan Mayyidillah Falamudillah. Allah itu punya sifat yahdi man yasha wa yudhillu man tasha. Allah itu terserah Allah akan memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki atau menyesatkan kepada yang Allah kehendaki. Maka kita tidak pernah tahu amalan mana, ahsanu amalan yang mana, amalan yang paling terbaik yang mana yang akan mengantarkan kita kepada sebaik-baik tempat di surga. Maka terus melakukan dan memperbaiki amal soleh. Ahsanu amalan itu kita bisa maknai kehidupan itu sebagai dunia. Suatu hari Buya Hamka bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa dunia ini kehidupan al-hayah selalu dihinakan, selalu disepelekan, selalu direndahkan oleh orang-orang, padahal kita wajib beramal soleh, padahal kita membutuhkan dunia ini sebagai tempat beramal soleh. Maka kata ayah Buya Hamka menjawab, karena kebenaran itu datang dari Allah, dan Allah menghendaki, Allah memerintahkan bahwa dunia ini dipakai untuk beramal soleh. Maka beramal solehlah di dunia ini, meskipun seluruh manusia kadang ada beberapa mungkin yang menghinakan, yang merendahkan dunia ini. Sebagaimana tertulis di surat Al-Qasas itu ayat 77. Dan bersegeralah dan memintalah akhirat itu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kamu lupakan di dunia itu bagian. Jadi bukan seimbang antara akhirat dan dunia, tapi sebagian kata Allah di surat Al-Qasas ayat 77. Untuk apa? Untuk menuju akhirat tadi. Untuk menuju akhirat tadi. Kita harus maknai lebih dalam kehidupan ini, sebagaimana di dalam surat Al-Imran misalnya ayat ke-14. Allah sebutkan kehidupan di dunia ini, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin. Ada banyak variabel, ada banyak yang melekat kepada dunia ini. Maka kalau bicara dunia, maka kita bicara seisinya. Kita bicara dunia, maka kita bicara apa yang ada di dalamnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 14 itu bahwa dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap dunia, kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu pertama wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak,
emas, perak, kuda, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat yang lebih baik, surga. Maka salah satu variabel dalam bahasa ini, variabel dari dunia adalah pertama perhiasan, kemudian pasangan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan, zina. Zina itu perhiasan karena zainnya panjang. Zina. Kalau zainnya pendek, zina. Nah itu baru perbuatan maksiat. Jadi tipis ya ketika kita membaca kalimat atau ayat di dalam Al-Quran. Zina itu perbuatan manusia, perbuatan yang Allah larang. Tapi zina, zainnya panjang, itu adalah perhiasan. Maka kata Allah, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita punya, pakaian, al-mal wal banun, harta, wal banun, anak-anak, adalah perhiasan. Perhiasan yang kemudian perhiasan itu mesti dan wajib kita pakai untuk beramal saleh, untuk mengantarkan kita kepada sebaik kehidupan yang di surga. Maka ada 3 amalan, ada 3 hal yang kemudian pahalanya tidak terputus ketika kita wafat. Kita sering dengar itu, yang pertama sedekah jariah, anak yang soleh kemudian menolong kita. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, yang kemudian kebermanfaatannya terus diajarkan dari generasi sampai ke generasi paling akhir. Maka pakailah semua yang melekat di dalam diri kita sebagai kendaraan. Walau akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia ini sebentar, tiba-tiba kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sebentar, tidak pasti. Kita sering membayangkan padahal baru kali kita masuk SD, padahal baru kali kita merasakan peristiwa hal-hal yang menyenangkan ketika anak-anak tiba-tiba sudah bertemu. Dunia itu sebentar, dunia itu sebentar. Bahkan kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa sulit menjelaskan, tidak bisa mendefinisikan apa yang kita makan hari secara detail. Dunia itu sebentar. Maka wala akhiratu khairun laka minal ula. Maka sebelum kita memaknai jariah, kita maknai dulu hidup ini. Oh, yang namanya hidup ada selalu lengkap dengan itu kan. Salah satu variabel dari kehidupan adalah waktu, dan waktu itu selalu lengkap, yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Itulah hidup, kehidupan di dunia ini. Maka apa itu jariah? Apa itu amal soleh? Apa itu an'amta alaihim? Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat 97. Man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Khairun nas anfa'u linnas, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Barang siapa yang beramal soleh bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, soleh-soleh pribadi, tapi dia memberi kebermanfaatan untuk orang lain. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau dia perempuan, fahuwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Maka coba bayangkan sesekali amal soleh itu betul melahirkan pahala, tapi itu di akhirat, sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, sesuatu yang belum bisa kita raba pahala, balasan kebaikan di akhirat. Tapi apa sih yang terbukti konkret di hadapan kita? Itulah yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk beramal soleh. Misalnya tadi anak yang ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa melihat perkembangan anak itu, bagaimana anak itu kemudian bertumbuh setelah kita ajarkan Al-Quran, misalnya kita ajarkan huruf alif, huruf ba, ta, sa, dan seterusnya. Bukti balasan atau hasilnya terlihat jelas di hadapan kita. Itulah yang harusnya menjadi motivasi setelah kita
menjadikan pahala, menjadikan surga, atau bertemu Allah sebagai motivasi tertinggi. Tapi itu di akhirat, tapi itu di satu hari yang perjalanannya yang kita tidak tahu bagaimana melewatinya. Maka perhatikanlah apa-apa yang di depan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ridho. Apa-apa yang kita lakukan, jadikan itu motivasi. Kita membangun apapun, kita memberi makan nasi misalnya, memberi makan orang dengan nasi misalnya, terlihat bukti, terlihat dampaknya, maka jadikan itu motivasi. Sebab pahala sudah pasti, pahala sudah pasti. Maka kemudian Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan perbaiki kehidupannya ketika kita beramal saleh, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Tiba-tiba kita dinaikkan derajatnya oleh Allah di dunia, karena di akhirat juga bisa kita bayangkan. Misalnya Allah naikkan derajatnya, Allah perbaiki kehidupan kita, yang punya hutang Allah lunasi, yang punya masalah Allah kasih solusi dan lain sebagainya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau ada kalimat man di dalam Al-Quran, itu kalimat tafsir menjelaskan seakan-akan ayat ini tertuju kepada kita. Kalau ada kalimat man, amil sholihan, hei kamu, anda, antum yang kemudian beramal soleh, maka aku akan perbaiki kehidupan. Bahwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah dalam mewarnai kehidupan dan bukan hanya beramal soleh pribadi, tapi beramal soleh untuk memberikan bermanfaat untuk orang lain. Karena sebagian dari pikiran kita menyempurnakan hadis ayunas antara dinas. Kita lanjut setelah sholat isya, langsung apabila ada perang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ya. Ngaji juga harus di depan ya. Hari gelut pang harupna, hari pas giliran ngaji pang merodna. Ayo maju. Teman-teman besok maju lagi. Biar nanti mudah-mudahan juga masuk surganya duluan. Siap masuk surga? Ingin masuk surga? Siap masuk surganya besok? Oh ya. Bukan gak mau masuk surga kakak jinsin baik. Gak bisa. Karena kita harus melalui pintu kematian terlebih dahulu. Tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur, bahagia, dan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah? Ini jalan nggak? Yang ini? Mana tadi? Hah? Yang ini nggak jalan? Hah? Colokan mananya? Enggak, colokinnya kemana itu? Colokan di sini. Coba. Nah, ke situ aja. Ya, coba ke situ. Tes. Cek, Suaranya gede. Coba, mending mana? Ini atau ini? Yang ini suaranya lebih jelas ya. Ya. Kepala sebelah sana aja, Pak. Tes. Nur, siapin baterai cadangan ya. Takutnya ini tiba-tiba mati. Kita mulai ya. Seberapa sebentar Kang Edwin? Tetangga saya ada yang umurnya 80 tahun. Ada yang 100 tahun. Ada manusia yang tertua 120 tahun, 140 tahun. Lama tuh Kang Edwin. Kata siapa sebentar? Baik. Sebentar nih hidup di dunia ini, nanti bisa teman-teman buka di dalam bagian surah Al-Hajj ayat ketiga ini. Di sana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu adalah seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Coba dihitung baik-baik. Satu hari di sisi Allah berarti di akhirat kan? Satu hari akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau satu hari sama dengan 24 jam, ya, berarti 1000 hari kalikan 24 jam kan begitu. Anggap saja umur rata-rata manusia rata-rata ya,
63 tahun ya. Rata-rata 63 tahun. Coba itu 63 tahun berarti satu hari 24 jam ya, dibagi berapa? 1000 atau kali 24 jam dibagi 63, kurang lebih itu hanya 1,5 jam saja. Bayangkan kalau umur kita nyampe 63 tahun, hanya 1,5 jam itu di akhir. Kalau yang tadi ada yang 100 tahun, berarti umurnya kurang lebih hanya 2 jam saja. Bayangkan tuh, 2 jam sebentar apa lama? Hah? Sebentar apa lama? Sebentar. Tapi anehnya teman-teman, saya melihat banyak orang yang hidup di dunia ini sekarang, mereka sadar atau tidak sadar menggadaikan kehidupan yang kekal abadi di akhirat dengan waktu yang hanya 1,5-2 jam saja di dunia. Bodoh apa enggak? Hah? Ya, saya akan berikan contoh ya. Kemarin ada peristiwa viral ya di Indonesia, putra salah seorang gubernur meninggal. Ada ingat siapa namanya? Ya, Eril. Di usia berapa tahun? 23 tahun. Bayangkan usia 23 tahun sudah wafat, meninggalkan orang tuanya lebih dulu. Ini mungkin tragis ya. Tapi kalau saya melihatnya dalam kacamata yang lain, insya Allah sesuai juga dengan penjelasan guru-guru kita yang merunut kepada hadis bahwa wafatnya almarhum ini dalam kondisi yang terbaik. Karena barang siapa yang wafat karena tenggelam, itu matinya mati syahid. Jadi walaupun ini tragis, dalam kacamata kita musibah, di sisi Allah berbeda. Insya Allah syahid. Dan orang-orang yang syahid itu makomnya tinggi dibandingkan dengan cara meninggal yang lain. Kalau tidak percaya nanti buka surah Al-Baqarah ayat 154. Di sana disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tas'urun. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu sebetulnya hidup. Artinya mereka mendapatkan limpahan-limpahan kemuliaan yang berbeda dengan orang-orang yang meninggal dengan cara-cara yang lain. Sudah, kalau Kang Erilnya insya Allah berada di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kematiannya ini menjadi ujian, pelajaran buat yang hidup, terutama buat orang tuanya, keluarga yang ditinggalkannya, dan juga buat kita semua yang masih hidup saat ini. Jangan terlena oleh umur kita. Jangan mentang-mentang sehat. Kenapa? Karena banyak orang yang sehat mati duluan daripada yang sakit-sakitan. Apalagi yang sudah sakit-sakitan. Karena banyak yang muda mati duluan daripada yang tua. Apalagi yang sudah tua. Tapi anehnya nih, banyak di antara kita ini yang menyia-nyiakan waktu antara hidup dan mati. Padahal hidup itu ada tujuan kamu. Tujuannya apa? Untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, melakukan amal sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup kita di akhirat. Biar lebih menyentuh hati ya, coba kita sama-sama baca surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Buka. Surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Terutama buat akang-akang yang dari BFC nih, yang gagah-gagah ini, mudah-mudahan terpanggil. Sudah ketemu
Kang Gani, surah Al-Mulk surah keberapa? 57. 67. Buat teman-teman biar gampang nyarinya. 67. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Dia Allah Maha perkasa lagi maha pengampun. Ini janji Allah kan. Jadi di antara mati dan hidup kita akan diuji siapa yang paling baik amalnya. Makanya jangan sia-siakan hidup ini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Ada satu atsar dari salah seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Apa yang pernah beliau sampaikan, sungguh aneh manusia itu. Ini kata beliau, mereka senantiasa mengejar-ngejar sesuatu yang sifatnya fana dan sementara, dan mereka senantiasa melupakan sesuatu yang pasti akan datang. Dan jika telah datang, tiada satupun yang mampu untuk menunda-nundanya. Apakah itu? Maut. Paham ya? Sungguh aneh manusia itu. Mereka senantiasa mengejar-ngejar sesuatu yang sifatnya fana dan sementara. Apakah itu? Dunia. Dan mereka senantiasa melupakan sesuatu yang pasti akan datang. Dan jika dia datang, tiada satupun yang dapat menunda-nundanya. Apakah itu? Maut. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa banyak mengingat-ingat mati. Kenapa? Karena insya Allah kalau kita termasuk ke dalam golongan tersebut, kita ini termasuk orang yang cerdas. Ingin tahu nggak orang yang cerdas itu yang bagaimana? Bukan yang punya sekedar gelar profesor, doktor, insinyur, SE, MM, MCK, SPBU, WSU, IPSI, PBSI, gitu ya misalnya gelarnya. Bukan ternyata. Yang cerdas itu ternyata disampaikan dalam sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada sahabat Ansor bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas itu?" Apa jawaban Rasulullah? Yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik bekalnya atau persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Itulah orang yang paling cerdas. Mudah-mudahan ya Allah kita termasuk ke dalamnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Sehingga waktu yang sebentar ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita memiliki tugas yang paling utama. Apa tugasnya? Coba buka surah Az-Zuriyat ayat ke-56. Ini adalah tugas kita untuk hidup di dunia ini. Surah Az-Zuriyat ayat ke-56, di sana disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah semata-mata menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masya Allah, sudah semakin jelas ya. Jadi tugas kita adalah untuk beribadah. Siap untuk beribadah? Siap untuk beribadah? Takbir! Masya Allah, Masya Allah. Nah, saya teringat ada nasihat yang disampaikan salah seorang ulama, namanya Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menyampaikan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Kalau dilihat dari kondisi yang dimilikinya, baik ketika di dunia maupun di akhirat, ada 4 golongan. Ini menarik. Saya kalau melihat wajah-wajah yang ada di hadapan saya ini nggak tahu masuknya ke golongan yang mana ya. Tapi nanti secara jujur kita harus introspeksi. Kira-kira kita masuknya di mana? Yang pertama, manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Ini kalau boleh saya katakan manusia-manusia seperti ini manusia unggulan. Yang kayak gimana Kang Edwin manusia unggulan ini? Baik, saya akan jelaskan sedikit. Jasmaninya sempurna, jasadnya sempurna. Kalau lelaki ganteng dia, kalau wanita cantik dia. Ya ganteng seperti teman-teman semua yang ada di sini ya. Ganteng itu relatif, tapi maksudnya sempurna. Dia punya mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Kalau putih, putih glowing. Kalau hitam, hitam manis manja. Seperti kamu Rodi, hitam manis manja. Ya. Tapi yang luar biasa, tidak hanya jasmaninya, jasadnya sempurna. Dia juga pintar, berpendidikan. Dia juga punya pangkat, jabatan dan kedudukan. Dia juga populer, terkenal dia. Ada di mana-mana beritanya, masuk di medsos, masuk di media mainstream. Kaya lagi dia. 7 turunan gak akan habis-habis tuh hartanya. Tapi yang hebat bukan hanya sekedar ganteng dan cantik, bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar kaya, bukan hanya sekedar punya kekuasaan, pangkat, jabatan dan kedudukan. Yang hebat, semua kelebihan yang dimilikinya membuat dia semakin dekat kepada Allah. Saleh, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun kelebihan yang dimiliki di dunia, ini akan menjadi bekal di akhirat. Apapun kelebihan yang dimiliki di dunia, ini bermanfaat buat seluruh makhluk. Dan tentunya bermanfaat untuk bekal di akhirat. Keren gak yang kayak begini? Keren gak? Keren ya? Ada yang begini gak? Ada gak? Ada. Kalau zaman dahulu kan, ya jelas kalau Rasulullah ya, para sahabat pun juga demikian. Para tabi'in, tabi'in, banyak juga tokoh-tokoh. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, itu orang-orang keren dunia, keren akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Dan orang-orang seperti ini diabadikan di dalam Al-Quran. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 201 dan juga 202. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? 201-nya?
Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kebaikan selama hidup di dunia dan kebaikan kelak di akhirat, serta selamatkan dari siksa api neraka. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka? Baca surah Al-Baqarah ayat 202-nya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Apa yang disampaikan oleh Allah? Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Ya. Ini kan kita suka berdoa. Hafal nggak doa ini? Hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa hafal? Ada pondok kan ini. Paling gampang. Ini doa sapu jagat kan. Semua isinya ada di situ tuh. Kita mau apa aja sudah terkandung tuh di situ. Betul kan? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, selamatkan dari api neraka, dan Allah berikan kepada mereka itu semua. Baik di dunia, baik di akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa? Karena kelebihan-kelebihan di dunia yang mereka miliki itu semua menjadi bekal yang berarti untuk kehidupan di akhirat. Ini jenis manusia unggulan. Kalau kita punya anak, punya cucu, teman-teman, mudah-mudahan bisa kita cetak menjadi golongan yang pertama ini. Syukur-syukur kalau kita juga ada di sini. Tapi kalaupun kita tidak ada di sini, karena masalah harta ya, pangkat jabatan kedudukan ya, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan anak-anak yang seperti golongan ini. Ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini yang pertama ya. Apa tuh? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, sekarang golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini senang di dunia, sengsara di akhirat. Senang di dunia, sengsara di akhirat. Yang kayak gimana Kak Medwin? Baik, saya jelaskan lagi. Sama seperti yang tadi. Jasmaninya, jasadnya sempurna. Kalau wanita cantik dia, kalau laki-laki ganteng dia, berkilau, ya. Bahkan bukan hanya sekedar ganteng dan cantik, dia juga pintar. Gelarnya yang tadi itu profesor, doktor, insinyur, SEM, MCK, SPBU, WCU, IPSI, PBSI gitu. Lalu dia juga kaya raya dia, 7 turunan gak habis-habis, punya pangkat jabatan kedudukan lagi, bukan sekedar bupati wali kota, bukan hanya sekedar gubernur atau menteri, raja, sultan, presiden. Ya. Hanya kelebihan yang dimiliki di dunia ini nggak berarti apa-apa untuk bekal di akhirat. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah, bahkan dia durhaka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, nggak percaya bahkan bukan hanya sekedar tidak percaya, masih mending kalau tidak percaya. Ini memerangi Islam lagi, memerangi Allah dan Rasulnya lagi, masuk ke dalam kategori Islamofobia kayak begitu. Ada nggak yang kayak begini? Ada nggak? Ada, dari zaman dulu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Coba aja baca kisah tentang Raja Namrud, tentang Fir'aun ya. Fir'aun itu kaya apa tidak Pak? Kaya raya Pak. Bayangkan di zaman dia yang teknologinya bisa seperti, ya udah kebayang lah ya, di zaman itu bisa bangun piramida, bisa bangun Sphinx tuh. Kalau nggak kaya nggak mungkin. Raja Namrud juga demikian. Dulu yang namanya bangsa Babilonia itu terkenal mereka bisa membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Saya tidak terbayang apakah pencakar langitnya seperti yang sekarang ya, atau yang ada di zaman itu. Tapi memang sudah hancur, termakan oleh sejarah. Tapi dulu mereka mampu membangun gedung-gedung yang tinggi. Kesininya gimana?
Ada? Banyak. Saya mau cerita sedikit tentang orang paling kaya di dunia. Namanya Elon Musk. Ada yang pernah dengar nggak teman-teman? Kekayaannya itu konon sekitar kurang lebih 3.500 triliun. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ada 1 triliun itu aku mahal, Kang Edwin. Saya jelaskan ya. 1 miliar itu 1.000 juta. 1 triliun 1.000 miliar. Jadi amun 1 triliun 1 juta-juta. Ini 3.500 triliun. Jadi 3.500 juta. Saya kenal orang paling kaya orang paling kaya di Indonesia. Anaknya saya kenal baik. Kok bisa kenal Kang Edwin? Tahu nggak yang orang yang paling kaya di Indonesia siapa? Pemilik Jarum, pemilik BCA, keluarga Hartono ya, Martin Hartono dan Budi Hartono dan Michael Hartono. Punya anak namanya Martin Hartono. Saya dulu dikenalkan sekian tahun yang lalu oleh teman kita juga. Kebetulan hobinya sama. Dia suka latihan jiu-jitsu. Brazilian jiu-jitsu, Kang Ade tahu itu pasti. Saya juga hobi waktu itu sekian tahun yang lalu. Cuman saya mau belajar mahal. Kudu belajar ke Brazil, kudu belajar ke Amerika, nggak sanggup kan kita. Kebetulan Martin ini panggil gurunya ke Indonesia. Orang Brazilnya dipanggil ke rumahnya, orang Amerikanya dipanggil ke rumahnya, Roy Harris, Michael Jen, itu semua dipanggil. Saya nebeng ikut latihan berbulan-bulan tuh. Seminggu bisa 2-3 kali pulang pergi ke Jakarta hanya untuk latihan, balik lagi ke sini. Jadi saya kenal baik. Dia itu keluarga paling kaya di Indonesia. Orang tuanya, kekayaannya Budi Hartono 350 triliun. Pamannya Michael Hartono sama, kurang lebih sekitar segituan juga, 350 triliun kurang sedikit. Dengan 350 triliun saja itu sudah nggak kehitung. Teman-teman kalau ke Jakarta, ke Muhammad Tamrin itu ada Hotel Indonesia, Kempinski, ada bangunan BCA, itu punya mereka semua. Tanah di mana-mana. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Dari hasil apa? Produk mereka yang terbesar itu rokok. Ada yang merokok di sini? Hah? Saya kasih tahu ya. Anda merokok benghar deh. Betul. Yang punya rokoknya tidak merokok. Benghar ke mana? Benghar. Jadi kalau kita misalnya merokok, ngabung harga nabung, hari orangnya benghar. Jadi saran saya teman-teman jangan merokok, karena yang benghar orang lain. Ini saya tahu persis, anak yang punya Jarum nggak merokok, keluarganya nggak ada yang merokok. Masa kita yang merokok? Jangan ya. Ini 350 triliun sudah jadi orang yang paling kaya di Indonesia, dan saya nggak tahu kapan itu akan habis duitnya. Sedangkan ini yang paling kaya di dunia 10 kali lipatnya tuh, 3.500 triliun. Makanya kalau orang udah saking kayanya itu mulai aneh-aneh. Dia mulai cari-cari cara bikin eksperimen bagaimana caranya supaya hidup panjang. Takut kalau dunia kiamat, bikin program X-Space, pergi keluar angkasa. Kita bisa lihat orang yang tidak dekat dengan Allah, hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan walaupun dia orang paling kaya di dunia. Anaknya yang satu transgender, laki-laki ngaborojolnya, tapi kemudian ingin jadi perempuan. Ini terjadi pada seorang, walaupun dia kaya, walaupun dia pintar, dia itu jenius. Tapi kalau jauh dari Allah, tidak akan berarti apa-apa. Walaupun dia punya duit segitu banyak, ingin panjang umur, mungkin tidak umurnya abadi. Mungkin tidak? Tidak kan teman-teman. Makanya lebih baik daripada kita mikiran panjang umur,
lebih baik kita memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah diisi dengan begitu banyak amal soleh, dengan amal jariah untuk bekal kita kalau kita kembali pulang, dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayang ya? Mau jadi yang begini? Mau? Yang tadi? Enggak, kalau saya mau jadi martir tapi benar soleh dan bertakwa. Asal soleh dan bertakwa. Nah, orang seperti ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Ini saya teringat kepada ayat bagian dari surah Hud ayat ke-15 dan 16. Sampai-sampai diriwayatkan para sahabat itu kalau membaca ayat ini seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menangis, bergetar, takut jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang seperti ini. Coba buka surah Al-Hud ayat ke-15 dan ayat ke-16. Hud, bukan Al-Hud, maaf, surah Hud. Surah Hud ayat 15 dan ke-16. Sudah ketemu? Sudah. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Lanjutkan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Coba kita baca bersama-sama artinya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti ini janji Allah, kami berikan balasan kepada mereka yang penuh atas pekerjaan mereka selama hidup di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mau ganteng, mau cantik, baik. Mau kaya, kok. Mau punya pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, tah. Mau populer, terkenal, Lodi, sok, pet, jik, tah, sok, kok, semua juk. Allah akan berikan itu semua. Tapi kata Allah, apa yang mereka dapatkan di dunia itu? Apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu, tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Dan sia-sialah atas apa yang telah mereka kerjakan, usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Mau kita begini, mau? Kalau saya boleh katakan, golongan yang kedua ini golongan orang-orang yang merugi. Kalau yang pertama tadi golongan manusia unggulan, kalau yang kedua ini golongan orang-orang merugi. Kayaknya kita nggak ada di sini ya, nggak ada ya? Ada orang mentebeng harga pas mari dia. Allah. Baik, lanjutkan ya. Golongan yang ketiga. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah orang yang sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Dan kalau saya boleh katakan teman-teman, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya katakan golongan yang ketiga ini golongan istimewa. Bahkan lebih hebat daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu manusia unggulan ya. Kalau yang ketiga ini manusia istimewa. Kenapa? Karena walaupun di dunianya dia sengsara, tapi di akhiratnya dia bahagia. Yang kayak gimana Kang Edwin? Jasmaninya dia mati, jasmaninya tidak sempurna. Mungkin ada yang matanya tidak bisa melihat, mulutnya tidak bisa berbicara, telinganya tidak bisa mendengar, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahkan dia juga miskin.
Papa dia, jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari pun juga tidak mampu. Jangankan punya pangkat, jabatan, kedudukan, tinggal untuk tempat untuk tinggal pun juga dia tidak punya. Jangankan terkenal, hidup di dunia pun dia anggap tidak berharga oleh sesama manusia. Tapi walaupun kondisinya seperti ini, tidak membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mampu bersabar. Bahkan dia semakin mendekat kepada Allah, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga apa? Kesusahannya di dunia, kesengsaraannya di dunia, itu menjadi bekal untuk kebahagiaannya di akhirat. Saya tadi udah tanyakan kepada teman-teman, ingin masuk surga? Ingin. Yakin masuk surga? Insya Allah. Siapa yang yakin masuk surga, angkat tangan. 1, wah luar biasa, Masya Allah. 2, ya. Mana lagi? 3, wah Kang Johar 3 ya. 8, 4 ya. 4, yakin masuk surga? Yang yakin masuk neraka, angkat tangan. Nah ini sisanya kemana ini? Ke surga ente, ke neraka ente, abdi mah di tengah-tengah mah Kang Edwin. Netral nggak ada. Di akhirat itu cuma ada 2 pilihan, surga atau neraka, golongan kanan atau golongan kiri. Nggak ada pilihan di tengah-tengah tuh. Nggak ada ya. Tapi insya Allah yang hadir di sini masuk surga semuanya. Ingin tahu syarat masuk surga? Ingin tahu? Coba buka surah Al-Imran ayat 142. Ini salah satu ayat favorit saya. Ya. Ketika dulu proses hijrah, dapat ayat ini, guru-guru kita ngajarin, sangat berbekas dalam hati. Dan biasanya kalau kita berbekas itu mudah dihafalkan teman-teman. Ya. Mungkin di antara kita tidak bisa hafal 30 juz. Mungkin bacaan kita belum mampu seperti Ustadz Gani ya, Masya Allah. Tapi setidaknya teman-teman, walaupun kita tidak hafal 30 juz, 114 surat, lebih dari 6.000 ayat, hafalkanlah ayat-ayat yang ini penting untuk kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Salah satunya ayat ini. Sudah ketemu? Surah Al-Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apa yang Allah sampaikan? Dengarkan baik-baik redaksinya ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ini Allah yang nanya nih, bukan karena Allah tidak paham, tidak ngerti. Ini penegasan kepada kita nih. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, sedangkan belum benar-benar nyata bagi Allah siapa di antara kamu yang berjihad, dan belum benar-benar nyata siapa di antara kamu yang mampu bersabar. Jadi syarat untuk masuk surga itu 2 Pak. 1, jihad, dan benar-benar jihad itu. Dan yang kedua, sabar. Saya akan jelaskan sedikit masalah jihad ya, ini supaya tidak salah paham. Nanti dikait-kaitkan dengan radikalisme. Itu keliru. Teman-teman harus paham apa makna jihad. Jihad ini bagian daripada terminologi di dalam Islam. Bahkan merupakan puncaknya di dalam beragama. Makanya Rasulullah menyampaikan pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Hanya harus difahami apa yang dimaksud dengan jihad. Bukan hanya berperang teman-teman, bukan. Jihad itu dari asal kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Jadi secara makna bisa diartikan bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk turut berjuang di jalan Allah. Makanya ada tuh ayat-ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berjihad. Mungkin nanti kita akan bahas dalam kesempatan yang lainnya. Tidak mungkin kita dipisahkan dari jihad ini Pak.
Justru kalau umat Islam jauh dari makna jihad, Islamnya akan hampa, kehilangan ruhnya itu. Hanya itu tadi yang difahami, bukan hanya sekedar berperang. Ada segelintir orang di tengah-tengah kita yang mereka memahami ini secara sempit, bahkan salah kaprah, bahkan tersesat. Seperti apa? Menghalalkan segala cara, membunuh orang-orang yang tidak berdosa untuk mencapai tujuan. Ada, tapi tidak banyak, hanya 0,0000 sekian persen. Masa hanya gara-gara yang 0,0000 sekian persen, terus yang besarnya ini mau disamaratakan begitu? Kita nggak boleh berbicara tentang jihad, bicara sedikit aja dimaknai radikal. Kenapa saya jadi emosi begini ya? Kehelat udah. Jadi jihad itu adalah bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk turut berjuang di jalan Allah. Misalnya nih, kita sebagai seorang suami, seorang ayah, mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga kita. Asalkan ada kata kuncinya sungguh-sungguh jihad. Bapak berangkat dari rumah ke tempat kerja, mencari nafkah yang halal untuk keluarga, di tengah jalan ketabrak becak, lalu kemudian dead, ya. Sahih itu, karena ini bagian daripada jihad. Bapak datang ke tempat ini menuntut ilmu, sungguh-sungguh ini jihad. Nanti kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang duafa, itu pun jihad. Asal ada kata sungguh. Menebarkan kebaikan, memberikan ilmu yang bermanfaat, itu pun juga adalah jihad. Jadi dimensi jihad itu sangat luar biasa. Teman-teman bergabung di One Ummah Movement, menjadi media untuk dakwah, menjadi media untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, insya Allah itu pun juga adalah jihad. Bagaimana mungkin kita mau dipisahkan dari jihad ini dalam kehidupan kita menjadi seorang muslim? Siap untuk berjihad teman-teman? Siap untuk berjihad? Takbir! Tapi jihadnya tentu saja yang sesuai dengan tuntunan ya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita kembali kepada yang tadi, masalah sabar. Nah, kunci yang kedua kalau kita ingin masuk ke dalam surga itu adalah bersabar. Nah, orang-orang yang tadi saya sampaikan, di dunianya dia sengsara, tapi asalkan dia bersabar dan dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa nanti di akhirat. Teman-teman harus tahu ya, bedanya antara surga dan neraka. Kalau surga itu tingkatannya ke atas, makin tinggi, makin bagus, makin keren tuh surganya. Kalau neraka tingkatannya ke bawah, makin bawah, makin apa? Kalau bahasa Jermannya rungkat jaya ya. Makin rungkat itu kalau ke bawah itu. Balangsak. Kalau ke bawah itu balangsak. Kalau surga makin tinggi, makin bahagia, makin senang. Makanya surga yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Sedangkan neraka yang paling bawah itu keraknya neraka jahanam. Bisa nggak ngebayangin surga dan neraka? Coba kita bayangin ya. Ini serius ya. Ingin bisa ngebayangin surga? Coba duduk tegak sedikit. Matanya merem. Kita bayangkan surga ya. Coba teman-teman bayangkan kesenangan, kebahagiaan yang sama sekali tidak terbayangkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Itulah surga. Kesenangan, kebahagiaan yang tidak bisa terbayangkan, itulah surga. Karena apa yang kita ketahui tentang nikmatnya surga itu hanya sedikit, Pak, dibandingkan dengan apa yang nanti kita akan dapatkan di sana. Dan sebaliknya ingin tahu tentang neraka, ya tegak lagi. Matanya merem lagi. Bayangkan kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, kerungkadan, kebalangsakan yang tidak terbayangkan.
Bisa nggak? Bisa nggak? Itulah neraka. Makanya jangan coba-coba ingin masuk neraka, Pak. Malah ada istilah, tenawan-nawan kambing, saya masuk neraka dulu. Yang penting kan nanti dapat syafaat bisa masuk surga. Jangan pernah terpikir begitu ya. Kalau bisa kita tuh, kalau bisa minta sama Allah masuk surga tanpa hisab tuh. Kenapa? Kalau kita sempat masuk ke dalam neraka, walaupun hanya sebentar, ingat tuh, yang 1,5 jam di akhirat aja itu sama dengan 63 tahun di dunia. 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan susahnya sengsaranya di neraka itu adalah kesengsaraan, kesusahan, kepedihan yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau masih tidak percaya saja, coba ambil korek, bakar ke tangannya. Kira-kira sanggup nggak? Ada yang sanggup 1 menit? Hah? Tidak ada yang sanggup. Sedangkan panasnya api di dunia itu belum seberapa dibandingkan dengan panasnya api di neraka. Nah ini Allah janjikan kalau kita mampu bersabar, kita akan mendapatkan tempat yang tinggi, mendapatkan surganya Allah. Bahkan bukan hanya sekedar surga, tapi surga di tempat yang tinggi. Kalau tidak percaya, coba buka surah Al-Furqan ayat 75. Ini mau sampai jam berapa teman-teman? Hah? Mau sampai jam berapa? Kamu ini mau sampai jam berapa? Sampai subuh? Masya Allah. Kebetulan di belakang ada bapak-bapak pengurus masjid kita, Insya Allah. Ada Pak Bakhtiar dan Pak Hendi. Baik, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu surah Al-Furqan ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salaman. Apa yang Allah sampaikan? Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penuh penghormatan serta salam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya kita juga mendapatkan tempat yang tinggi ya. Tempat yang tinggi dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan keluarganya, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para syuhada, bersama-sama dengan para waliullah, bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sudah berapa golongan? 3. Satu lagi. Baik, ini golongan yang keempat. Aduh, jangan sampailah kita ada di sini. Kenapa? Karena golongan yang keempat ini sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kalau yang pertama manusia ulang, kedua manusia merugi, ketiga manusia istimewa. Kalau yang keempat saya katakan ini manusia celaka ini. Kenapa? Kalau golongan yang kedua tadi walaupun di akhiratnya sengsara, setidaknya di dunia dia masih sempat sombong, Pak. Yang namanya Fir'aun, yang namanya Namrud, atau saya membaca kisah-kisah tentang kaisar di Cina. Kaisar di Cina itu ada satu kaisar di dinasti-dinasti itu ya, punya selirnya itu 40.000. Saya tidak bisa bayangkan kalau punya perempuan istri 40.000 ya. Saya jamin itu sampai kita mati mungkin tidak semuanya sempat kita sentuh. Bayangkan 40.000 itu hanya sekedar serakah saja, nafsu saja, tamak saja ya. Tapi setidaknya mereka masih sempat mencicipi kesenangan di dunia, walaupun di akhirat sengsara. Nah, golongan yang keempat ini teman-teman, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Yang kayak gimana Kang Edwin? Jasadnya tidak sempurna, matanya tidak bisa melihat, mungkin mulutnya tidak bisa berbicara, mungkin telinganya tidak bisa mendengar, tidak punya tangan, tidak punya kaki, lumpuh juga. Dia juga tidak memiliki kekayaan, tidak punya rumah, papa miskin. Dia juga tidak berpendidikan, jangankan untuk pendidikan, untuk makan sehari-hari saja susah. Tapi yang lebih celaka, sudah mah susah, dia juga jauh dari Allah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
apa yang terjadi? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Geus mah goreng patut pikase bener. Geus mah bodoh pikake heuleuh. Geus mah miskin rungkat pika i jideun. Gak ada bagus-bagusnya orang seperti ini. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan dijauhkan dari keturunan atau dari golongan orang-orang seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Ya. Nah, kira-kira dari 4 golongan itu kita ada di mana? Hah? 1 masuk gak? Hah? Enggak. 2? Enggak juga. 3? Ya, sengsara di dunia itu macam-macam. Ya. Salah satunya saja kita punya itu udah sengsara di dunia kan? Ya contohnya kan yang hadir di sini kan tekara rasa atau kasar ya. Ya. Tapi mudah-mudahan walaupun kita ada kekurangan selama di dunia, ya, selama di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini sering saya sampaikan sebagai motivasi teman-teman. Jangan merasa kecil hati kalau di dunia ini kita tidak punya apa-apa. Tidak punya pangkat, jabatan, kedudukan, tidak punya harta yang berlimpah ruah. Tapi asalkan kita masih memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah ini akan menjadi bekal yang luar biasa untuk kehidupan kita di akhirat. Kemarin ada saudara kita, saya kedatangan seorang anak yatim piatu ya, kakak adik, tinggalnya di Kujang Sari, dibawa sama Kang Al dari LPM. Ada nggak Kang Al di sini? Nggak ada. Akhirnya diceritakan ya, datang menemui saya, orang tuanya sudah tidak ada. Si anak ini disabilitas, Pak. Jadi dari kecil lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, kakaknya juga bukan orang punya, sempat ikut ke salah satu kakaknya, mungkin tidak terawat, akhirnya sakitnya menjadi tambah parah. Kamu ini sudah melihat ya kondisinya seperti apa ya. Kemarin teman-teman dari rumah datang ke sana memberikan bantuan, alhamdulillah. Bayangkan ya, dia sekarang buang air besar kecil di tempat, karena sudah tidak terasa infeksi. Terus ada pengapuran, sehingga ininya pun sempat bolong di pen. Nggak bisa apa-apa. Tinggal sekarang sama kakaknya perempuan juga. Suaminya mau menceraikan, mau ditinggalin, sampai kakaknya sekarang kerja, mohon maaf, jadi asisten rumah tangga. Jadi pembantu. Bayangkan tuh seperti apa nih kehidupan. Tapi saya masih salut kepada mereka. 2 orang ini walaupun susah masih menjaga, berhijab, menjaga kehormatannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mereka dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, cari orang-orang seperti ini di sekeliling kita, orang golongan yang ketiga ini. Kalau teman-teman ingin mendapatkan doa yang manjur, jangan cari ke tempat-tempat yang jauh, apalagi nyari dukun, cari paranormal, mandi kembang tengah malam di 7 sumur, nggak usah ya. Kalau ada orang tua, cari ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, cari orang-orang yang golongan ketiga ini. Kenapa? Minta didoakan sama mereka. Karena sekalipun hidup mereka susah di dunia, awas, hati-hati, doa mereka itu tanpa hijab antara dirinya dengan Allah. Dulu ada orang seperti itu, tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Namanya Uwais bin Al-Qarni. Sampai-sampai bayangkan sahabat yang mulia sekelas Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali aja nunggu Uwais ini datang ke Madinah
untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ini pesan nubuat dari baginda Nabi ketika Rasulullah masih hidup. Kelak nanti ada orang ciri-cirinya begini digambarkan oleh Rasulullah. Kalau nanti datang temuin. Singkat cerita Rasulullah wafat, lalu kemudian digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan Sayyidina Umar menjadi khalifah. Mereka teringat kepada pesan dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan benar, akhirnya datang pas musim haji. Uwais ini datang sambil menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Dari mana? Dari Yaman. Mereka tinggal di satu negeri yang sekarang menjadi negeri Yaman. Bayangkan ribuan kilometer Pak itu dari Yaman menuju Madinah. Ada yang sanggup begitu menggendong ibunya berjalan kaki hari demi hari untuk melaksanakan ibadah haji. Dan saking mulianya sampai-sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali meminta untuk didoakan. Ini orang gak terkenal Pak, gak ada yang kenal, tapi dikenal di langit. Langit ini kiasan maksudnya ya, bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi orang-orang ini ada di sekitar kita Pak. Cari kalau ada orang-orang seperti itu. Kalau ketemu, ngapain Kang Edwin? Minta didoakan. Karena doa mereka adalah doa-doa yang makbul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan datang ke dukun ya, yang masih punya isim, jimat ya, kanuragan, buang ya. Itu tidak berpengaruh, malah menambah dosa kepada kita. Baik, sudah jam 9 kurang seperempat. Kita teruskan sedikit lagi ya. 4 golongan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa amalan yang harus kita miliki agar menjadi jariah buat kita? Tadi kan sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan jariah. Jariah itu apa? Amal kebaikan yang ganjaran pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Nah, ada beberapa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, boleh dicatat, boleh diingat baik-baik. Saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kalau saya sampaikan mungkin teman-teman sudah tahu deh hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang saleh. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang soleh. Makanya di sini sangat bisa kita pahami mengapa berkeluarga. Saya mulai dari bawah dulu ya penjelasannya. Doa anak yang soleh. Kenapa umat Islam itu sangat dianjurkan untuk menikah, Pak? Berbeda mungkin dengan saudara-saudara kita yang beragama yang lain. Karena bapak dan ibu harus tahu, keluarga, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Mulai dari ijab kabul, selesainya kapan? Kalau kita mati itu, kecuali kalau bercerai ya, itu terus mengalir pahalanya. Bangun tidur sampai tidur lagi. Dan termasuk untuk memiliki anak. Kenapa? Kalau kita besarkan anak kita, imankan dia, Islamkan dia, kita didik dia menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat, dan kemudian dia mendoakan kita kelak, ini menjadi jariah buat kita. Dan ini sekaligus kita harus melawan. Saat ini ada gerakan. Gerakan sebetulnya gerakannya sudah cukup lama mereka gaungkan. Mereka anti pernikahan di luar negeri maupun di dalam negeri. Sekarang latah tuh di dalam negeri. Bahkan bukan sekedar hanya anti pernikahan, mereka juga membuat satu gerakan namanya child free. Gak mau punya anak, Pak. Karena menurut mereka anak itu jadi beban gitu. Iya, kalau dalam hitungan mereka yang bukan orientasinya akhirat jadi beban. Tapi kalau kita umat Islam, justru anak ini merupakan investasi, bukan untuk di dunia, Pak, tapi untuk di akhirat. Makanya buat yang jomblo-jomblo, saya doakan cepat menikah ya. Dan bagi yang sudah menikah silakan nambah lagi, biar anaknya tambah banyak. Amin. Asalkan mampu. Ya.
Kalau tidak mampu jangan. Ya. Nanti kita bahas masalah ta'adud di lain kesempatan. Jadi anak termasuk jariah. Apakah harus anak kandung? Tidak, Pak. Ulama menjelaskan sarah dari hadis ini, bukan anak kandung pun juga sama. Misalnya kita memungut anak, mengambil anak ini kita besarkan, kita didik, sudah besar dia jadi anak yang saleh dan salehah, terus kemudian mendoakan kita, itu juga jariah buat kita. Jadi tidak terbatas hanya anak-anak yatim yang kita asuh, kita besarkan. Makanya saya sangat menganjurkan kepada teman-teman, kalau mampu selain anak kita yang kita didik dan besarkan, ambil di sekeliling kita kalau ada anak-anak yatim, anak-anak duafa, insya Allah itu menjadi juga jariah. Terus yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Saya pernah ditanya teman-teman, Kang Edwin apa motivasinya sekarang aktif menjadi penceramah? Saya jawab, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, ilmu saya belum cukup, makanya panggil saya Kang Edwin aja. Tapi saya mencari jariah. Mudah-mudahan dengan jariah ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Masa lalu kita yang kelam itu bisa terhapuskan, kekurangan-kekurangan kita, kehilafan-kehilafan kita bisa terhapuskan dengan jariah. Caranya bagaimana? Menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Saya duduk di atas mimbar, di atas kursi ini, menyampaikan ilmu kepada teman-teman. Teman-teman bisa menerimanya, memahaminya, lalu mengamalkannya, menyampaikannya lagi kepada yang lain. Ini akan menjadi jariah buat kita semua. Tidak semua orang bisa menjadi ulama, Pak. Betul. Tidak semua orang bisa menjadi ustaz. Dan jangan buat standar ulama itu rendah hanya gara-gara kita ingin disebut ulama. Jadi ulama itu makomnya itu berat. Bahkan yang paling berat menurut saya bukan hanya dari sisi keilmuan. Jelas dia harus punya keilmuan kan? Ulama itu bentuk jamak dari alim. Tapi yang paling berat itu menurut saya bukan hanya itu. Yang berat itu karena ulama harus hanya takut kepada Allah. Kata siapa? Al-Quran. Innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi ulama itu hanya takutnya harus kepada Allah, bukan kepada kekuasaan, bukan kepada penguasa. Kalau ada ulama menjilat kepada penguasa, mohon maaf, sudah turun tuh kadar ulamanya. Saya teringat dulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Malik dan Imam Abu Hanafi, 4 imam mazhab yang muktabar, semuanya masuk penjara, Pak. Karena apa? Karena mereka menentang, mengkritisi penguasa yang zalim yang saat itu sedang berkuasa. Mereka menyampaikan itu, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun mereka harus dipenjara, bahkan Imam Abu Hanafi matinya, wafatnya juga di penjara. Itu ulama. Memang tugas mereka seperti itu. Carilah ulama-ulama yang lurus, yang sikoh, yang hanif, yang tidak bisa memperjualbelikan ayat-ayat. Insya Allah ada di sekeliling kita, dan insya Allah ini bisa menjadi guru-guru yang terbaik buat kita. Walaupun tentu saja kita juga melihat cara penyampaian juga harus dengan cara-cara yang baik supaya tidak kontraproduktif. Tapi tugas ulama, tugas kita semua itu adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, kembali kepada yang tadi ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jariah buat kita semua. Tidak semua orang bisa menjadi ulama, tidak semua orang bisa menjadi ustaz, tapi semua orang memiliki tugas untuk berdakwah. Balighu anni walau ayat. Begitu kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jangan sampai kita hidup di dunia sekalipun tidak pernah berdakwah, Pak, kepada orang lain. Jadikan semua profesi yang kita miliki, apapun profesinya, sebagai ladang amal, ladang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi yang pertama adalah sedekah jariah. Apa saja yang termasuk sedekah jariah ini? Terakhir saya akan sampaikan sebelum saya tutup. Saya teringat ada sebuah hadis ya. Ini disampaikan oleh Imam Baihaqi. Tolong diingat-ingat oleh teman-teman. Rasulullah menyampaikan, ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya.
Apa itu? Satu, orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Ini kata baginda Nabi. Jadi yang termasuk sedekah jariah itu orang yang mengajarkan ilmu agama. Dua, orang yang mengalirkan sungai. Termasuk juga tiga, orang yang membuat sumur. Artinya orang yang bersedekah air. Dan ada sebuah hadis yang menyampaikan sedekah yang paling utama itu sedekah air, Pak. Itu luar biasa. Kalau misalnya teman-teman mampu ya, di lingkungannya ada orang-orang kesusahan air, bangunkan sumur, itu menjadi sedekah jariah yang luar biasa. Pernah mendengar kisah tentang sumur Sayyidina Utsman kan? Sayyidina Utsman ketika hidupnya itu, beliau pernah membeli sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi dan airnya dipergunakan untuk kepentingan umat. Sumurnya masih ada Pak sampai sekarang di Madinah dan tidak juga kering. Ada dua sumur yang diketahui sampai sekarang ini tidak kering sejak zaman Rasulullah SAW. Yang pertama sumur Zam-Zam, jelas itu ya. Dan yang kedua sumur Utsman ini Pak. Dan hebatnya ini ya yang namanya, nah itu kalau amal jariah itu seperti ini. Dan hebatnya dari sumur itu airnya dipakai untuk mengaliri kebun-kebun kurma yang ada di situ ya. Kebun kurmanya menghasilkan. Lalu kemudian setelah Sayyidina Utsman wafat itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Sekarang Pak, sampai hari ini ada rekening di Bank Arab Saudi itu atas nama Utsman bin Affan. Dan uangnya nggak pernah habis-habis. Dipakai membangun sekolah, membangun masjid, membangun hotel yang dipergunakan untuk jamaah haji. Itu dari apa? Dari keberkahan sedekah jariah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Kalau misalnya ada daerah-daerah yang keringan air, kita bantulah semampu kita untuk membangunkan sumur di sana. Insya Allah itu menjadi sedekah jariah buat kita. Sudah berapa? 3 ya. 4, orang yang menanam kurma. Nah, ulama menjelaskan sarah dari hadis ini, yang dimaksud dengan menanam kurma itu bukan hanya pohon kurma, Pak, tapi semua jenis pohon dan tumbuhan. Pohon apa saja yang bermanfaat, pohon pelindung, pohon buah-buahan, itu menjadi sedekah jariah buat kita. Jadi luas tuh, bukan hanya sekedar mungkin amalan-amalan tertentu yang kita ketahui, tapi menanam pohon juga merupakan sedekah jariah. Lalu yang kelima, orang yang membangun masjid. Nah ini biasanya kita sudah tahu lah semua ya. Kalau membangun masjid ini bagian daripada sedekah jariah. Dan yang keenam, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Ini juga merupakan sedekah jariah. Apalagi kalau mushaf Al-Qurannya dibagikan kepada para penghafal Al-Quran. Bayangkan mereka tiap hari murojaah, berapa banyak itu ganjaran pahala yang mengalir kepada kita terus menerus. Dan yang ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tadi sudah saya jelaskan, anak ini tidak hanya anak kandung, tapi juga anak yang kita asuh, kita besarkan, lalu dia menjadi anak-anak yang saleh, yang kemudian mendoakan kita. Insya Allah itu juga menjadi sedekah jariah. Baik, saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan ya. Tidak terasa waktu sudah hampir mendekati pukul 9 malam. Tapi sebagai penutup saya sampaikan bahwa teman-teman, manusia yang paling sempurna dan manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang bertakwa. Takwa itu sudah sering dijelaskan oleh guru-guru kita, para alim ulama. Itu harus terdiri dari 2 dimensi kesalehan, yang dua-duanya harus dimiliki, tidak boleh dipisah-pisah, utuh bulat harus kita miliki. Yang pertama kesolehan secara ritual, dan yang kedua kesolehan secara sosial. Apa yang dimaksud dengan soleh secara ritual? Soleh manakala kita melaksanakan perintah-perintah yang sifatnya ibadah kepada Allah. Sholat, puasa, berangkat haji umrah, membaca Al-Quran, zikir bil lisan. Itu merupakan kesolehan secara ritual.
Sedangkan kesolehan secara sosial, ada yang tadi sudah kita sampaikan, kesolehan di mana kita menebarkan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, termasuk juga dengan menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, menurut para ulama, soleh secara ritual saja tidak sempurna ketakwaannya. Soleh secara sosial saja juga tidak sempurna ketakwaannya. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, berangkat haji umroh tiap tahun, tapi dia nggak peduli Pak terhadap kondisi tetangganya. Ada yang kelaparan, anak yatim yang kesusahan, mohon maaf, ibadahnya tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Tapi sebaliknya juga ada orang yang ringan tangan terhadap orang lain, budi pekertinya baik, akhlaknya baik, rajin membantu anak-anak yatim dihidupi, dia tidak mau sholat, ya mohon maaf, amalannya juga tidak akan diterima. Tapi ada tapinya. Kalau soleh secara ritual itu akan berkesan kepada dirinya saja. Sedangkan soleh secara sosial ini biasanya akan berkesan, berpengaruh terhadap orang banyak. Saat ini Bapak dan Ibu, kita sedang menghadapi yang namanya Islamofobia. Ya, beberapa waktu yang lalu kami terlibat dalam satu kegiatan. Para ulama, organisasi-organisasi Islam di se-Jawa Barat berkumpul. Kenapa? Karena ini untuk membahas tanggal 15 Maret itu dijadikan sebagai hari internasional oleh PBB untuk memerangi Islamofobia, Pak. Jadi artinya dunia mengakui bahwa saat ini ada Islamofobia. Islamofobia itu adalah kebencian, ketidaksukaan, pelecehan terhadap ajaran agama Islam. Nah, dakwah yang paling efektif untuk memerangi Islamofobia itu, selain kita memang saat ini akan bergerak meminta supaya disahkan undang-undang anti Islamofobia di Indonesia, ya, mensikapi turunnya resolusi dari PBB itu. Kalau menurut saya dan juga para ulama, kita sepakat untuk memerangi Islamofobia itu harus dengan cara dakwah yang produktif. Ya. Bagaimana caranya? Satu, menunjukkan akhlak yang baik, dan yang kedua dengan memperbanyak kesolehan secara sosial. Karena orang-orang non-muslim itu Pak, mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak baca hadis, mereka hanya akan menilai dari tingkah laku yang kita tunjukkan. Kalau kita misalnya zolim terhadap orang lain, serakah, rakus, tamak, tidak peduli juga terhadap kesulitan orang lain, tentu akan menjadi contoh yang buruk. Tapi kalau kita memiliki akhlak yang baik, kepedulian terhadap orang lain juga baik, ringan tangan membantu kesulitan orang lain, insya Allah itu menjadi jalan dakwah yang baik terhadap orang banyak, terhadap orang-orang yang mungkin tadinya membenci agama kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan tentunya kepada kita semua yang hadir di sini, yuk kita bersama-sama menjadi orang-orang yang senantiasa menebarkan kesalehan secara sosial ini, terutama memperbanyak amal jariah kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bila memang waktunya masih mencukupi. Ada? Silakan bagi yang mau bertanya. Satu pertanyaan dan ada door prize untuk yang bertanya. Sebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, cita-cita, hobi, dan jumlah istri yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman daerah tadi kan saya bilang amal jariah ini saya juga ada dosa jariah. Mungkin saya paham masalah dosa jariah. Ya, itu aja Pak Ibrahim. Baik, terima kasih. Ada yang dimaksud dengan amal jariah, sedekah jariah. Ada yang dimaksud dengan dosa jariah. Kalau jariah, amal jariah tadi sudah kita bahas ya, adalah amal kebaikan yang ganjaran pahalanya
mengalir kepada seseorang walaupun dirinya telah wafat. Nah, kalau dosa jariah kebalikannya. Jadi dosanya, ganjaran dosanya terus mengalir kepada seseorang walaupun orang itu juga sudah wafat. Ada nggak yang begitu? Ada. Contoh misalnya, saya mengajarkan sesuatu yang buruk kepada teman-teman yang hadir di sini. Lalu kemudian teman-teman melakukan hal itu, mengamalkan hal itu. Setelah saya meninggal, dosanya bukan hanya buat teman-teman, tapi juga buat saya. Kalau saya tidak bersungguh-sungguh bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati Pak, masalah dosa jariah ini ya. Bayangkan saja apa yang kira-kira masuk ke dalam dosa jariah itu ya, mungkin sama-sama sudah bisa kita bayangkan ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang itu lebih parah Pak. Kenapa? Lebih parahnya karena ada ini nih. Hati-hati ini. HP bisa memberikan manfaat tidak? Bisa. Tapi bisa memberikan mudarat nggak? Bisa juga. Hal yang baik dan hal yang buruk ada di sini. Hati-hati. Mungkin kita tidak sadar misalnya ketika membuat tulisan, postingan di medsos ya, yang itu misalnya mengandung konten pornografi misalnya. Itu dilihat oleh orang lain, dibaca oleh orang lain, menjadi zina mata, lalu kemudian juga menjadi zina pikiran, mungkin pikirannya jadi cabul kemana-mana, lalu kemudian yang bersangkutan akhirnya berbuat cabul, dosanya juga mengalir Pak kepada kita, walaupun misalnya kita sudah meninggal dulu. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai amal dari yang tadi, Ibu menanyakan apakah dengan kita misalnya memberikan Al-Quran dan mengasihnya pada musola atau mukena atau sedekah, apakah itu termasuk dalam amalnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk jariah. Kita memberikan Al-Quran, memberikan sajadah, selama itu dipergunakan, selama itu dipakai, bermanfaat, maka selama itu pula akan mengalir ganjaran pahalanya kepada kita. Makanya tadi disampaikan ya, orang yang paling cerdas itu, yang paling banyak mengingat kematian, dan paling baik bekalnya atau persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Teman-teman harus bedakan antara jariah dengan yang bukan jariah. Sholat penting tidak? Penting. Awas, kalau teman-teman tidak sholat, amalan yang lainnya itu tidak akan berarti apa-apa buat kita. Karena ada hadis yang menjelaskan, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Bila sholatnya baik, maka baik amalan yang lainnya. Bila sholatnya jelek, buruk, maka jelek pula amalan yang lainnya. Tapi ganjaran pahalanya, ganjaran pahala sholat itu, setelah kita wafat mengalir terus gak? Mengalir terus kan? Tidak. Ganjarannya diberikan pada saat kita melaksanakan sholat. Puasa penting tidak? Penting. Apalagi puasa wajib di bulan suci Ramadan. Tapi ganjaran pahalanya diberikan ketika kita berpuasa. Kita wafat selesai sudah ganjarannya. Berangkat haji penting tidak? Penting bagi yang mampu. Tapi ganjaran pahalanya hanya berlaku ketika melaksanakannya. Setelah selesai, sudah selesai. Dan ketika sudah wafat, masih mengalir tidak ganjarannya? Tidak. Bisa difahami ya? Tapi yang namanya sedekah jariah, nah, walaupun kita sudah wafat, ini akan mengalir terus menerus, tidak berhenti. Bahkan sampai-sampai, ini luar biasa, saya jadi teringat, orang-orang yang sudah meninggal Pak, mereka sampai memohon-mohon kepada Allah agar dibalikin lagi ke dunia, hanya agar bisa bersedekah. Coba buka surah Al-Munafikun ayat ke-10 yuk. Kita baca bersama-sama. Surah Al-Munafikun
ayat ke-10. Ayat 10. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari harta yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Luar biasa ini ayat ini ya. Ini ulama mufassir menjelaskan tafsir dari ayat ini, bagaimana keutamaan dari sedekah, terutama sedekah jariah itu. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah meninggal aja sampai ingin dibalikin, saking penting-pentingnya. Orang yang sudah meninggal ganjaran pahalanya itu mengalir terus, Pak, kalau memiliki sedekah jariah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya ya. Siap untuk menebarkan kesalehan sosial? Siap untuk bersedekah jariah? Siap untuk berjihad di jalan Allah? Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menebarkan kebaikan? Takbir! Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat niat kita semua pada malam hari ini, memberikan kepada kita bimbingan agar kita mampu istiqomah berada di jalan yang Allah ridhai. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita, dan terutama kita tundukkan hati kita. Kita getarkan lisan kita, dan terutama kita getarkan kalbu kita untuk berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Bi barakatul ummul Quran sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawajjahtu billah. Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka tulal umurana bit ta'ati wa khtim lana bil amali salihat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya tiada Tuhan selain hanya Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu tempat kami berharap dan meminta. Engkau maha mendengar dan maha mengabulkan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa dan pinta hamba-hambamu ini dengan segala kelemahan, kekurangan dan kehinaan yang kami miliki. Ya Allah,
Engkau Maha mengetahui. Di hadapan-Mu tiada satu pun yang dapat kami tutupi dan kami sembunyikan. Dan Engkau pun pasti mengetahui segala dosa, salah, hilaf yang telah kami lakukan selama ini. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Maulana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala salah dan hilaf kami ya Allah, yang terasa maupun yang tidak terasa, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami ingat maupun yang kami lupa. Janganlah Engkau berpaling dari diri kami karenanya ya Allah. Janganlah Engkau hukum dan azab kami karenanya ya Allah. Dan janganlah Engkau cabut kembali limpahan nikmat dan karunia-Mu, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat lahir batin, agar kami tetap dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada-Mu, agar kami tetap dapat merasakan nikmatnya turut berjuang di jalan-Mu. Ya Allah, ampunlah pula segala dosa dan khilafat ayah bunda kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Bahagiakan mereka dunia dan akhiratnya ya Allah. Sayangilah mereka dunia dan akhiratnya ya Allah. Terlebih dan terkhusus untuk orang tua kami yang telah wafat tiada meninggalkan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terangi dan lapangkan kuburnya ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, iman Islamnya ya Allah. Bahagiakan di alam kuburnya, bahagiakan kelak di akhirat ya Allah. Tempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah, disertai dengan rahmat kasih sayang dari-Mu, dan masukkanlah kelak ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Kumpulkanlah, pertemukanlah bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunlah pula segala dosa dan khilafat keluarga kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan keluarga kami ya Allah akhir hidup yang husnul khatimah, akhir hidup yang husnul khatimah, yang dipenuhi dengan kebaikan, mendatangkan banyak kebaikan, meninggalkan pula banyak kebaikan. Anugerahkan kepada kami dan keluarga kami ya Allah kebaikan selama kami hidup di dunia, kebaikan kelak di akhirat, serta selamatkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini, jadikanlah majlis ini, jadikanlah organisasi kami ini, jadikanlah setiap aktivitas yang kami lakukan ini ya Allah mendapatkan limpahan keberkahan, rahmat kasih sayang dan ridha dari-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, cukupi keperluan kami ya Allah, sehat kuatkan lahir batin kami ya Allah, bukakan jalan pintu rizki yang halal dan berkah bagi diri kami ya Allah, untuk menjadi bekal beribadah kepadamu, untuk menjadi bekal turut berjuang di jalan-Mu. Ya Allah, kami mohonkan pula kepadamu ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman dan Islam, wafatkan kami dalam keadaan iman dan Islam, bangkitkan kami kembali kelak dalam keadaan iman dan Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain. Sebelum ditutup, coba tangannya diangkat semua begini. Oke, ya, dadah, bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.